Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu semangat. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, materi sistem organisasi kehidupan. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu membaca doa mau belajar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adik-adik, apakah di kelasmu ada organisasi kelas? Jika adik-adik mengikuti organisasi kelas tersebut, adik-adik termasuk bagian dari organisasi kelas tersebut. Organisasi kelas tersebut termasuk bagian dari kelas, dan kelas termasuk bagian kelas 7. Kelas 7 bagian dari sekolahan. Ayo kita amati semut yang disebut hewan yang kecil. Semut adalah makhluk hidup kecil yang tersusun dari bagian kecil lainnya. Semut tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Dalam firman Allah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan menjadi makhluk yang berbentuk lain. Maha suci, sucilah Allah pencipta yang paling baik. Dari arti surat Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dapat diambil kesimpulan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah yang kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dan kemudian menjadi tulang belulang, sehingga terbentuk manusia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tersusun atas bagian yang paling kecil, kemudian membentuk sel darah dan sel itu termasuk struktur fungsional. Kok bisa ya sel disebut dengan struktur fungsional? Mari kita cari informasinya. Ini dia informasinya. Ada dua informasi. Yang pertama informasi dari artikel berita, dan yang kedua berasal dari artikel jurnal. Yang pertama yaitu sebuah artikel berita yang berjudul ilmuwan berhasil cloning musang langka dari sel hewan asli yang mati 30 tahun lalu. Artikel tersebut diterbitkan oleh iNews pada tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Dalam artikel berita tersebut dijelaskan bahwa para ilmuwan berhasil mengkloning satwa, dan satwa itu termasuk ke dalam satwa yang langka, yaitu musang berkaki hitam. Hewan tersebut dibuat dari gen hewan asli yang sudah mati 30 tahun silam. Hewan hasil cloning berhasil hidup dan diberi nama Elizabeth Ann. Usaha tersebut bertujuan untuk melestarikan hewan langka, yaitu musang berkaki hitam. Satwa musang berkaki hitam yang hampir punah di Amerika dengan teknik cloning dapat membekukan waktu dan
meregenerasi sel yang dimiliki oleh musang tersebut. Artikel jurnal yang kedua yaitu jurnal berjudul Evolusi Sel sebagai Dasar Perkembangan Makhluk Hidup Saat Ini yang ditulis oleh Afrizal Lukman, terbit pada tahun 2008. Dalam artikel jurnal tersebut, seorang tokoh yang bernama Robert 1988 berpendapat bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional yang paling kecil dari susunan makhluk hidup. Sel merupakan unit hereditas yang paling kecil dari struktur makhluk hidup. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa sel dapat melakukan aktivitas hidup karena dilengkapi dengan organel-organel sel untuk melakukan aktivitas hidupnya. Contohnya organel sel mitokondria, kloroplas sebagai unit terkecil sel yang bisa melakukan aktivitas sel. Dari dua literasi tersebut memiliki keterkaitan dengan materi sistem organisasi kehidupan, yaitu sel merupakan struktur terkecil dari penyusun makhluk hidup. Sel memiliki sifat fungsional, sel menempati tingkat terendah. Baiklah adik-adik, dari dua literasi yang sudah kita bahas tadi, keterkaitan dua literasi tersebut dengan materi sistem organisasi kehidupan, yaitu sel merupakan struktur terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki sifat fungsional. Sel menempati tingkat terendah sebagai penyusun makhluk hidup. Sel mampu melakukan regulasi, dapat menghasilkan energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan. Dari sel itu, jika sel itu bergabung dengan sel lain, saling berinteraksi dan melakukan fungsi tertentu, akan membentuk sebuah jaringan yang memiliki fungsi yang berbeda dan saling berinteraksi akan membentuk organ yang berbeda dan saling berinteraksi dengan fungsi tertentu akan membentuk sistem organ. Baiklah adik-adik, setelah kita membahas dan menganalisis dua konsep yang ada di dalam jurnal tadi, satunya jurnal dan satunya berita, kita akan membahas tentang konsep sistem organisasi kehidupan. Tahukah kamu bahwa makhluk hidup tersusun dari atas partikel? Partikel itu contohnya seperti proton, neutron, dan elektron. Jika partikel-partikel tersebut bersatu, akan membentuk sebuah molekul. Molekul tersebut jika membentuk ikatan yang kompleks, maka akan membentuk organel sel. Organel sel merupakan organ yang menyusun sel. Tahukah kamu apakah yang dimaksud sel, jaringan, organ, dan sistem organ? Sel adalah struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Di dalam sel ada organel-organel sel yang dapat melakukan fungsi tertentu dan aktivitas tertentu. Sel disebut sebagai unit terkecil fungsional. Kenapa demikian? Karena sel dapat hidup sendiri, berdiri sendiri. Sel terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu sel prokariotik, yaitu sel yang belum memiliki membran inti, dan yang kedua yaitu sel eukariotik, sel yang sudah memiliki membran inti. Pembahasan selanjutnya yaitu jaringan. Apakah kalian tahu jaringan itu apa? Jaringan adalah sekumpulan interaksi
sel yang memiliki fungsi yang sama dan menjalankan fungsi tertentu akan membentuk sebuah ikatan yang disebut dengan jaringan. Jaringan ada 3, yaitu jaringan yang ada di tumbuhan, jaringan yang ada di hewan, dan jaringan yang ada di manusia. Jaringan yang ada di manusia dan hewan cenderung sama. Jaringan yang ada di hewan dan manusia contohnya jaringan epitel, jaringan penyokong atau penunjang, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Untuk jaringan pada tumbuhan itu ada 2, yaitu jaringan meristem atau jaringan muda yang bersifat aktif membelah. Yang kedua yaitu jaringan permanen atau tua yang memiliki sifat permanen dan tidak aktif membelah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang berinteraksi dan melakukan fungsi tertentu. Organ dimiliki oleh makhluk hidup yang bersel banyak atau multiseluler. Organ dibagi menjadi 3, organ manusia, organ hewan, dan organ tumbuhan. Organ manusia dan hewan cenderung sama, berbeda dengan organ tumbuhan. Adapun contoh organ hewan atau manusia yaitu yang pertama organ dalam. Organ dalam terdiri dari hati, otak, ginjal, lambung, jantung, paru-paru, dan pankreas. Adapun organ luar yaitu hidung, mata, telinga, mulut. Adapun organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, daun, buah, dan biji. Pembahasan berikutnya yaitu sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang berinteraksi untuk fungsi tertentu, menjalankan fungsi tertentu. Adapun sistem organ terbagi menjadi 3, sistem organ pada manusia, sistem organ pada hewan, dan sistem organ pada tumbuhan. Sistem organ pada manusia dan hewan itu cenderung mirip, dan sistem organ pada tumbuhan itu berbeda. Adapun sistem organ pada manusia atau tumbuhan atau hewan itu seperti sistem organ pernapasan, sistem organ pencernaan, sistem organ sirkulasi, sistem organ gerak, sistem organ koordinasi, sistem organ ekskresi, sistem kekebalan tubuh, sistem reproduksi, sistem integrimen, dan sistem rangka. Adapun sistem organ pada tumbuhan yaitu seperti sistem transportasi, sistem pernapasan, sistem penguapan, dan sistem gerak. Contoh sistem organ yaitu organ pernapasan seperti yang ada di manusia dan tumbuhan. Sistem organ pernapasan itu dimulai dari organ hidung menuju faring, terus menuju laring, kemudian trakea, bronkus, dan yang terakhir paru-paru. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan
dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Baiklah adik-adik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah organisme merupakan bagian dari hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Hierarki ini disebut dengan hierarki biologi. Organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, organel sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel merupakan unit terkecil yang bersifat fungsional, yang berada di struktur paling rendah penyusun makhluk hidup. Sel mampu menjalankan fungsi tertentu seperti regulasi, memproduksi energi, tanggap akan lingkungan, dan bereproduksi. Kerjasama antar sel untuk menjalankan fungsi tertentu disebut dengan jaringan. Kumpulan dari berbagai macam jaringan
yang berbeda akan membentuk sebuah organ. Dan kumpulan dari organ yang berbeda akan membentuk sebuah sistem organ. Sistem organ ini merupakan sistem yang menyusun bagian dalam makhluk hidup. Untuk mengetahui dan mengukur pemahaman adik-adik terkait materi hari ini, Ibu memberi link tugas yang harus dikerjakan dengan berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh. Linknya sebagai berikut. Demikian pembelajaran hari ini tentang materi organisasi kehidupan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhiron, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.